Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Akbar Syareza, NIM J1B022029 dari kelas DIP 1. Di sini saya akan menjelaskan tugas mengenai mata kuliah riset operasi dengan dosen pengampu Asih Priyati STP MSc. Mengenai program linear, menentukan keuntungan maksimum dengan menggunakan metode grafik dan metode Siplek. Dengan soal, yaitu UD Kekalik Jaya Super memiliki sebuah unit usaha pengolah kedelai yang memproduksi dua jenis produk, yaitu tahu dan susu kedelai. Untuk memproduksi kedua jenis produk tersebut, diperlukan bahan baku utama berupa kedelai dan gula pasir. Jumlah kedelai yang dapat disediakan adalah 60 kg per hari dan gula pasir kilogram per hari. Jumlah tenaga kerja yang tersedia ada 5 orang dengan durasi jam kerja 8 jam per hari atau total 40 jam per hari. Untuk membuat satu panci tahu membutuhkan bahan kedelai 2 kg dan membuat satu panci susu kedelai membutuhkan 3 kg kedelai dan 2 kg gula. Untuk membuat satu panci lalu membutuhkan waktu kerja 2 jam dan untuk membuat satu panci susu kedelai membutuhkan waktu 1 jam. Setiap penjualan satu panci menghasilkan keuntungan 40.000 dan satu panci susu kedelai menghasilkan keuntungan 30.000 jika variabel tahu adalah X1 dan variabel susu kedelai adalah X2. Yang pertama yaitu menggunakan metode grafik. Di sini dimisalkan tahu sama dengan sebagai X. Susu kedelai dimisalkan sebagai Y, sehingga Zmax menjadi 40X plus 30Y. Dapat dibuat tabel yaitu kedelai, gula pasir, dan tenaga kerja. X, Y, kapasitas. X-nya kedelai yaitu 2, Y-nya 3, yaitu lebih kecil dari sama dengan 60. Y-nya gula pasir sama dengan 2, lebih kecil sama dengan 30. Tenaga kerja X-nya 2, Y-nya 1, lebih besar sama dengan 40. Maka dapat diperoleh fungsi tujuannya. Fungsi tujuan sama dengan 40.000 X plus 30.000 Y. 2X plus 3Y lebih kecil sama dengan 60. 2Y lebih kecil sama dengan 30. 2X plus Y lebih kecil sama dengan 40. Kemudian yaitu dibuat fungsi tujuan. Fungsi tujuannya adalah 40X 40.000 X plus 30.000 Y. Kemudian fungsi kendala. Kendala pertama yaitu 2X plus 3Y kecil dari 60. Kedua, 2Y lebih kecil dari 30. Ketiga, 2X plus Y lebih kecil dari 40. Langkah selanjutnya yaitu kita membuat persamaan dari fungsi kendala agar mengetahui titik potong pada grafik. Yang pertama yaitu dari fungsi kendala yang pertama 2X plus 3Y kecil dari 60 min 0 plus 3Y sama dengan 60
Y sama dengan 60 per 3 Y sama dengan 20. Pada fungsi kendala pertama didapatkan garis potong Y. Untuk garis potong X-nya yaitu min 2X plus 0 dengan 60. X sama dengan 60 bagi 2. X sama dengan 30. Didapatlah garis potong X untuk fungsi kendala pertama. Pada fungsi kendala kedua, 2Y lebih kecil dari 30. Y sama dengan 30 per 2. Y sama dengan 12. Pada fungsi kendala kedua, tidak terdapat garis potong X-nya. Kemudian, fungsi kendala ketiga, yaitu 2X plus Y lebih kecil sama dengan 40. Min 2X plus 0 sama dengan 40. X sama dengan 40 per 2. X sama dengan 20. Maka pada fungsi kendala ketiga didapat garis potong X yaitu 20. Kemudian untuk garis potong Y-nya min 0 plus Y sama dengan 40. Y sama dengan 40. Untuk fungsi kendala ketiga didapat garis potong Y yaitu 40. Kemudian langkah selanjutnya yaitu membuat grafik. Pada fungsi kendala tadi, maka didapat pada persamaan yang pertama yaitu Y-nya 20, X-nya 30. Maka kita membuat garisnya. Kemudian pada persamaan yang kedua yaitu 15. Nah, pada persamaan ke-15 ini tidak memiliki titik potong pada X. Dan yang ketiga yaitu X-nya 20 dan Y-nya 40. Maka didapat tidak potong-potong seperti di gambar. Kemudian 0,0 merupakan Z1, 0,15 merupakan Z2, Z3-nya di 20,0 merupakan Z3, Z4-nya di 7,15 yang dimana bertepatan di sini Z4, dan Z5-nya di 15,15
40. Berarti bertepatan di sini. Z5. Maka dapat ditulis penyelesaiannya yaitu Z1 sama dengan 0,0 sama dengan 40.000 0 plus 30.000 kali 0 sama dengan 0. Z2 sama dengan 0,15 dengan 40.000 kali 0 plus 30.000 kali 15 sama dengan 0 plus 450.000. Sama dengan 450.000. Kemudian pada Z3 20,0 sama dengan 40.000 kali 20 plus 30.000 kali 0 sama dengan 800.000 plus 0 sama dengan 800.000. Kemudian pada Z4 7,15. Ya, pada Z4 ini dilakukan eliminasi. 2x plus 3y lebih kecil dari 60. 2y kecil dari 30. Dikalikan 2 dan 3. 4x plus 6y kecil dari 120. Karena tidak cukup, kita lanjutkan di bawah aja. 20, kemudian 6y kecil dari 90. Di sini coret bersama 6y nya, jadinya dikurang, menghasilkan 4x sama dengan 30, x sama dengan 30 per 4, x sama dengan 7,5. Kemudian dibulatkan menjadi 7. Langkah selanjutnya yaitu menggunakan cara substitusi. Substitusi yaitu 2x plus 3y sama dengan 60. 2 7,5 plus 3y lebih kecil sama dengan 60. 15 plus 3y lebih kecil sama dengan 60. 3y kecil sama dengan 60. 3y sama dengan 45. Y sama dengan 45 dibagikan 3. Y sama dengan 15. Maka diperoleh 40.000 dikalikan 7 plus 30.000 dikalikan 15 sama dengan 280.000 ditambah 450.000 menghasilkan 730.000. Kemudian Z5 15 per 10. Pada Z5 ini dilakukan eliminasi lagi. Itu 2x plus 3y
kecil sama dengan 60. 2x plus y kecil sama dengan 40. Dikurang 2y, x-nya dicoret, kecil sama dengan 20. Y kecil sama dengan 20 per 2, y sama dengan 10. Kemudian untuk x-nya 2x plus y kecil sama dengan 40. 2x plus 10 lebih kecil sama dengan 40. 2x lebih kecil sama dengan 30. X lebih kecil sama dengan 30 per 2 sama dengan 15. Maka diperoleh 40.000 dikali 15 plus 30.000 dikali 10 sama dengan 600.000 plus 300.000 sama dengan 900.000. Jadi, untuk menghasilkan keuntungan produksi yang maksimal, UD Jaya Super harus memproduksi 15 produk tahu dan 10 produk Y susu kedelai. Yang dimana Z5 adalah. Jadi, dari semua titik penyelesaian yang telah dibuat, maka titik Z5 lah yang merupakan keuntungan maksimalnya. Kemudian kepada metode simplex, di sini diketahui fungsi batasan dengan 2. Di sini x pada metode simplex ini x diganti menjadi x1 dan y diganti menjadi x2. Di sini 2x1 plus 3x2 lebih kecil sama dengan 60. 2x2 lebih kecil dengan 30. 2x2 x1 plus x2 lebih kecil dari 4 sama dengan 40. Mempunyai fungsi tujuan. Fungsi tujuannya adalah Z sama dengan 40.000 x1 plus 30.000 x2. Kemudian penyelesaian yaitu dengan mengubah fungsi tujuan. Fungsi tujuan yaitu Z dikurangi 40k x1 kurang 30k x2 sama dengan 0. Kemudian mengubah fungsi batasan menjadi kesamaan ditambah variabel, yaitu 2x1 plus 3x2 plus x3 sama dengan 60. 2x2 plus x4 sama dengan 30. 2x1 plus x2 plus x5 sama dengan 40. Kemudian dimasukkan dalam tabel simplex. Di sini kita membuat tabel simplex.
Nah, di sini saya telah membuat kolom. Kemudian kita disuruh mencari kolom kunci, di mana kolom kunci ini merupakan negatif terbesar, berarti di 40. Lalu kita akan mencari nilai indeks, di mana indeks ini diperoleh dari NK dibagi nilai kunci, yaitu 0, di mana 0 dibagi min 40 sama dengan 0, 60 dibagi 2 sama dengan 30, 30 dibagi 0 sama dengan tak terhingga, dan 40 dibagi 2 sama dengan 20. Kemudian kita mencari indeks nilai positif paling terkecil untuk mencari baris kunci, di mana positif terkecilnya adalah 20. Berarti kita tuliskan 20. Nah, kita telah mendapatkan elemen kuncinya adalah 2. Kemudian baris kunci dibagi elemen kunci, itu 2 bagi 2, 1 bagi 2, 0 bagi 2, 0 bagi 2, 1 bagi 2, dan 40 bagi 2 sama dengan 1, 1 per 2, 0, 0, 1 per 2, dan 20. Kemudian memasukkan BK ke dalam tabel baru. Selanjutnya kita masukkan BK ke dalam. Nah, di sini kita akan membuat tabel baru. Nah, di sini kita telah meletakkan baris kunci yang baru. Kemudian kita mengubah nilai-nilai baris selain baris kunci, yaitu NB baris 1 sama dengan min 40, min 30, 0, 0, 0, 0 dikalikan min 40. Kemudian kita mengalihkan dengan baris kunci terbaru, yaitu min 40 dikali 1 sama dengan min 40. Min 40 dikali 1 per 2 sama dengan min 20. Min 40 sama dengan dikali 0 sama dengan 0. 0. Min 40 dikali 1 per 2 sama dengan min 20. Min 40 dikali 20 sama dengan min 800. Kemudian dikurangkan dengan yang di atasnya, yaitu 0, min 10, 0, 0, 20, 800. Dan kita mencari ini baris kedua. Baris kedua sama dengan 2, 3, 1, 0, 0, 60 dikalikan dengan 2. 1 per 2, 1 per 2, bukan 1, 0, 0, 1 per 2, 20. 2 dikali 1 sama dengan 2. 2 dikali 1 per 2 sama dengan 1. 2 dikali 0 sama dengan 0. 0 dikali 1 sama dengan 2 dikali 1 per 2 sama dengan 1. 2 dikali 20 sama dengan 40. Kemudian dikurangin dengan yang di atasnya, yaitu 0, 2, 1, 0, min 1, 20. Untuk baris yang ketiga, sama dengan
0, 2, 0, 1, 0, 30. Dikalikan dengan 0 sama dengan, taruh barisnya dulu, 0, 1/2, 20 sama dengan 0 dikali 1 sama dengan 0, 0, 0, 0, 0, 0, dikurangin 0, 2, 0, 1, 0, 30. Selesai. Kemudian untuk baris yang pertama untuk di min 40 selesai. Kemudian kita akan membuat tabel simplex kedua. Nah, kemudian kita akan mencari kolom kunci untuk tabel yang kedua, di mana min yang tertinggi di sini adalah di 10. Min 10. Kemudian kita akan mencari nilai indeks 800 dibagi min 10 sama dengan min 80, 20 dibagi 2 sama dengan 10, 30 dibagi 2 sama dengan 15, 20 dibagi 1/2 sama dengan 40. Nah, di sini kita akan mencari. Nah, di sini indeks adalah mencari positif terkecil, yaitu di sini. Kemudian dengan elemen kuncinya adalah 2. Kemudian kita mencari BK-nya, baris kunci sama dengan 0 dibagi 2, 2 dibagi 2, 1 dibagi 2, 0 dibagi 2, min 1 dibagi 2, 20 dibagi 2, sama dengan 0, 1, 1/2, 0, min 1/2, 10. Kemudian kita memasukkan BK ke dalam tabel baru. Baris kunci ke dalam tabel baru. Nah, di sini kita telah memasukkan baris baru ke dalam tabel baru. Selanjutnya yaitu mengubah nilai baris selain BK, yaitu baris barunya. Nol, min 10, 0, 0, 20, 800 dikalikan min 10. 0, 1, 1/2, 0, 1/2, 10. Kurangin 0 dikali min 10 dikali 0 sama dengan 0. Min 10 dikali 1 sama dengan min 10. 1/10, min 10 dikali 1/2 sama dengan min 5. Min 10 dikali 0 sama dengan 0. Min 10 dikali 1/2 sama dengan 5. Min 5. I5. Min 10 dikali 10 sama dengan min 100. Dikurangin 0, 0, 5, 0, 15, 900. Kemudian pada baris ketiga, min 10, 0, 0, 20, 800 dikalikan 1. Dikalikan 1 sama dengan 0, 1, 1/2, 0, min 1/2, 10, min 100. Min 10 dikalikan 0 sama dengan 0, min 10, min 1. Min 1 dikalikan 0 sama dengan 0. Min 1 dikalikan 1 sama dengan 1. Min 1 dikalikan 1/2 sama dengan 1/2. Min 1 dikalikan 0 sama dengan 0. Min 1 dikalikan 1/2
min 1 per 2 sama dengan 1 per 2, min 1 per 2, min 1 dikalikan 10 sama dengan 10. Dikurangin 0, 2, min 1 per 2, 1, 1 per 2, 20. Kemudian kita masuki baris yang keempat. Sama dengan 1, 1 per 2, 0, 0, 1 per 2, 20. Dikalikan 1 per 2. 1 per 2, 0, 0, 1 per 2 nih. Min 1 per 2, 10. Min 1 per 2 kali 0 sama dengan 0, min 1 per 2 kali min 1 per 2 kali min 1 per 2 sama dengan, maaf ada kekeliruan di sini, dikalikan 1. Min 1 per 2 dikali 1 sama dengan 1 per 2. Min 1 per 2 kali 1 per 2 sama dengan 1 per 4. Min 1 per 2 kali min 1 per 2 sama dengan min 1 per 4. Min 1 per 2 kali 10 sama dengan 5. Dikurangin dengan 1, 0, min 1 per 4, 0, 3 per 4, 15. Kemudian dari semua hasil uji coba, maka tabel simplex yang dari tabel kompleks yang sebelumnya, maka diperoleh tabel kompleks hasil akhirnya adalah sebagai berikut, sebagai yang telah dibuat. Jadi X1 sama dengan 15, X2 sama dengan 20, Z sama dengan 900. Sekian persoalan yang telah saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.